Teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa itu teks laporan percobaan. Mungkin sering terdengar di telinga kita tentang kata percobaan. Kali ini kita akan jelaskan apa yang dimaksud teks laporan tersebut. Teks laporan percobaan merupakan sebuah teks yang berisi untuk melaporkan tentang percobaan telah dilakukan, isi tidak sembarang tetapi harus fakta. Struktur dari teks laporan percobaan ada 7 bagian. Dari ke-7 bagian ini, semuanya harus ditulis secara sistematis, yang artinya berurutan. Struktur teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Ada judul. Di bagian ini biasanya diletakkan paling atas. Fungsi judul adalah untuk menampilkan tentang apa yang akan dieksperimenkan. Contohnya adalah mengetahui kandungan vitamin C pada sari buah dan minuman. 2. Ada tujuan. Struktur kedua ini adalah berisi maksud dari percobaan yang akan kita lakukan tersebut. Contohnya maksud dari judul di atas tadi, percobaan tersebut bertujuan untuk mengetahui kandungan vitamin C di setiap sari buah dan minuman-minuman. 3. Alat dan bahan. Lanjut ke struktur 3. Di sini berisi apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan percobaan itu. Contohnya, yang harus disiapkan untuk percobaan di atas adalah rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, kertas saring, blender, pembakar virtus. Totalnya ada 7. Di langkah keempat ada proses. Setelah alat dan bahan, lanjut ke proses. Di langkah ini berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan percobaan untuk mencapai hasil percobaan. 5. Hasil. Di struktur terakhir teks laporan percobaan ada hasil, berisi tentang apa yang terjadi setelah langkah akhir percobaan tersebut. 6. Kesimpulan. Kesimpulan berisi inti atau pernyataan ringkas dari keseluruhan teks percobaan. Teks laporan percobaan juga memiliki unsur atau ciri kebahasaan. Gunanya agar teks tersebut isinya dapat mudah dibaca dan dipahami. Unsur kebahasaan teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia yang baku. Teks laporan percobaan termasuk ragam teks ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku, baik dari pembelian kata, penerapan ejaan, maupun struktur kalimat. 2. Menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat, yaitu subjek 1, predikat 1, objek 1, konjungsi, subjek 2, predikat 2, dan objek 2. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu pola, yaitu subjek, predikat, dan objek. 3. Menggunakan kata sambung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung bisa antar kalimat, antar frasa, dan lain-lain. Contoh konjungsi dan sedangkan dan lain-lain. 4. Menggunakan kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan dalam teks ini bertujuan agar pembaca mengetahui berapa banyak bahan yang harus dituang atau diberikan. Contoh kata bilangan adalah banyak, sedikit, seluruhnya, semua, dan lain-lain. 5. Kata teknis atau istilah teknis. Kata teknis adalah suatu kata yang digunakan pada bidang tertentu, contohnya di bidang kesehatan, vaksinasi, infus, opname. Di bidang teknologi, komputer, telepon genggam, WhatsApp, handphone. 6. Kata depan dan awalan. Kata depan merupakan kata yang berada di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Contohnya adalah kata untuk, di, kecuali. Kata awalan adalah kata yang disatukan dengan kata kerja, dan kata kerja tersebut harus aktif, contohnya dilempar. 4. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Isinya fakta. 2. Disusun secara sistematis atau berurutan. Bahasa yang digunakan baku, komunikatif, dan logis. 4. Kebenaran dapat diuji. 5. Dikemukakan secara objektif. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua yang menonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.